Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irin Susanti dari jurusan Teknik Arsitektur Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang studio perancangan saya tentang klinik fisioterapi. Berikut studi literaturnya. Nah, pada studi literatur di sini kita akan membahas tentang definisi, fungsi, tujuan, klasifikasi, standar ruang, fasilitas, pengguna, dan pengelola. Pertama, kita akan membahas tentang definisi. Klinik merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis, menurut Permenkes RI No. 9 Tahun 2014. Fungsi pembangunan klinik adalah 1. Sebagai tempat memberikan pelayanan kesehatan baik umum maupun khusus. 2. Sebagai tempat konsultasi kesehatan secara umum. 3. Sebagai tempat yang memberikan pengobatan dan terapi serta memanajemen administrasi. 4. Sebagai tempat tersalurnya edukasi kesehatan. Tujuan: 1. Memberikan pelayanan kesehatan. 2. Membantu memulihkan fungsi fisik seseorang. 3. Melayani pengobatan dengan perawatan terapi. 4. Melayani pasien yang ditangani langsung oleh dokter dan tim medis yang profesional. 5. Membantu meningkatkan konteks pemulihan dengan rawatan terbaik. 6. Agar masyarakat terlayani dalam hal problem dan kebutuhan akan keperluan gerak fungsional. Klasifikasi. Klinik terbagi menjadi 2 jenis, ada klinik pratama dan klinik utama. Klinik pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik berdasarkan yang dilayani oleh dokter umum dan dipimpin oleh seorang dokter umum. Berdasarkan perizinannya, klinik ini dapat dimiliki oleh badan usaha atau perorangan. Sedangkan klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik, spesifikasi spesialistik atau pelayanan medik dasar atau spesialistik berdasarkan perizinannya. Klinik ini hanya dapat dimiliki oleh badan usaha berupa CV ataupun PT. Standar ruang. Standar fasilitas klinik, persyaratan bangunan dan ruang sebuah klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028 Menkes per 1/2011 yang harus dipenuhi meliputi: 1. Merupakan bangunan yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya. 2. Bangunan klinik harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Bangunan klinik harus memperhatikan fungsi, kenyamanan, dan kemudahan dalam memberi pelayanan serta perlindungan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan lansia. Pada klinik fisioterapi terdapat beberapa fasilitas yang dapat kita nikmati. Pertama, resepsionis, kedua ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang tindakan pria, ruang tindakan wanita, ruang stroke, ruang ronsen, parkir, toilet, area hijau atau taman, dan wifi. Untuk pengguna, pada klinik fisioterapi biasanya ada pasien, tim kesehatan, resepsionis, dan tim kebersihan. Untuk pengelola, pada klinik fisioterapi pertama ada founder, di bawah founder ada manajemen. Dari manajemen dibagi menjadi 3, terdapat owner pusat, mentor, dan officer. Di bawah owner pusat terdapat owner cabang, di bawah mentor terdapat tenaga kesehatan, sedangkan di bawah officer ada back office. Nah, itu tadi studi literatur saya tentang klinik fisioterapi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang studi kasus, yang dimana studi kasus ini ada 5 studi yang berbeda-beda. Pada studi kasus 1, saya melakukan survei pada Fisioterapi Stroke Center dan Akupuntur by Najwa yang berlokasi di Gang Sospol, Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara. Arsiteknya tidak diketahui, tahun dibuka pada tahun 2021, status dan luas bangunan selesai dibangun, luas bangunan sekitar 400 meter persegi. Studi kasus 2 yaitu klinik neurofit, klinik saraf, dan fisioterapi. Bangunan ini terletak di Ruko Grand Wisata Blok AA 15 Nor 46 Lambang Sari, Tambun Selatan, Bekasi,
Regency West Java 17510. Arsitek tidak diketahui, tahun berdiri tanggal 8 Juni 2020. Statusnya selesai dibangun, luas bangunan sekitar 450 meter persegi. Studi kasus 3 yaitu WM Center. Bangunan ini terletak di Blok B Jalan Gria Lokaraya, RW Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Arsiteknya tidak diketahui, tahun dibuka November 2023, status selesai dibangun, luas bangunan sekitar 410 meter persegi. Studi kasus 4 yaitu Klinik Tanaka, berlokasi di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang. Arsiteknya Akiyoshi Takagi Associates. Tahun dibuka 2014, statusnya selesai dibangun, luas lahan sebesar 498 meter persegi. Selanjutnya untuk studi kasus 5 yaitu studi kasus yang terakhir yaitu Klinik Villanova de Gaia yang berlokasi di R Mariolapa 116,4400 Villanova de Gaia, Portugal. Arsiteknya Hinterland Architecture Studio. Tahun 2019, status selesai dibangun, luas lahan 430 meter persegi. Nah, setelah saya membahas studi kasus, akan ada selanjutnya studi banding. Studi banding ini akan menjelaskan atau menyimpulkan dari kelima kasus tersebut. Pertama yaitu denah. Kesimpulan yang kami dapat adalah denah pada klinik fisioterapi harus memiliki tingkat kenyamanan serta bersih. Dari kelima denah pada studi kasus sudah cukup baik dan sangat menarik. Dari luasan bangunan hingga penataan ruang yang kompleks dan memang dibutuhkan untuk kenyamanan pasien. Kedua, tampak. Pada kelima kasus tersebut memiliki konsep yang berbeda-beda dan keunikannya tersendiri, serta menjadikan klinik tersebut dapat lebih mudah dikenali dan banyak keindahan yang ditampilkan dari tempat tersebut. Pada interior bangunan, dari kelima studi kasus hanya beberapa kasus yang interiornya melibatkan sistem pencahayaan alami agar penghematan energi listrik dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu pada studi kasus 1, 3, dan 4. Hanya saja pada studi kasus 3 terdapat warna cat yang sangat mencolok yaitu berwarna oranye, sehingga membuat pandangan mata panas melihatnya. Selanjutnya yaitu ruang. Dari kelima studi kasus, ruang yang dibutuhkan hampir semua sama, hanya pada studi kasus 1 terdapat ruang hijau sebagai tempat relaksasi. Selanjutnya ada kelebihan. Dari setiap klinik fisioterapi memiliki kelebihan tersendiri, mulai dari penataan ruang, pencahayaan, dan penghawaan serta kebutuhannya. Kekurangan. Klinik dari 5 kasus tersebut memiliki beberapa kekurangan masing-masing yang seharusnya lebih diperhatikan lagi sebelum membangunnya. Hubungan diagram atau bubble diagram. Kesimpulannya, setiap klinik fisioterapi memiliki bentuk, besaran, serta arah tersendiri yang menjadikan klinik tersebut berbeda-beda. Fungsi ruang serta sifat ruangnya juga berbeda menjadi salah satu ciri khas bagi klinik itu sendiri. Klinik tidak hanya mengedepankan kenyamanan, tetapi juga ketahanan, penggunaan, keestetikaan, serta fasilitas-fasilitas yang memadai tersebut. Dari kelima kasus ini sudah menerapkan fungsi ruang yang benar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang data existing atau data tapak. Di sini, tapak saya berlokasi di Jalan Mujahidin. Untuk data existing, lokasi set saya berada di Jalan Mujahidin, Pontianak Selatan, Kecamatan Akcaya, Kalimantan Barat. Untuk kode pos 78121. Luas lahan 500 meter persegi. Pada depan area set terdapat view positif yang itu Masjid Mujahidin. Sedangkan pada samping kiri terdapat view positif juga yaitu Cafe 1918. Hanya saja pada bagian belakang terdapat view negatif yaitu bangunan orang lain. Dan pada bagian depan jalan terdapat view negatif yaitu parkiran yang masih tidak tertata dengan rapi. Untuk peraturan, KDB saya dari hasil perhitungan yaitu 350 meter persegi, sedangkan GSB saya 10 meter dan KDH 100 meter persegi. Oke, setelah ini
kita akan membahas tentang analisis apa aja nih yang ada di data tapak saya. Pertama, analisis site sirkulasi. Menurut data existing, sirkulasi keluar masuk set berada tepat di depan Jalan Mujahidin. Jalan keluar dari arah set menuju ke Jalan DA Hadi, sedangkan jalan masuk ke arah set dari Jalan MT Haryono. Jalan di area set cukup lebar, terutama pada Jalan Mujahidin. Area set jauh dari area jalan sibuk, yaitu Jalan Ahmad Yani. Untuk analisisnya, Jalan Mujahidin yang berada di depan set tidak rawan macet karena jauh dari jalan utama. Jalan ini cukup lebar, jalan ini ramai pada jam tertentu saja. Jalan DA Hadi merupakan jalan yang sering dilewati. Jalan ini merupakan jalan yang akan dilalui ketika keluar dari set. Sirkulasi keluar masuk berada di depan set existing, yaitu pada Jalan Mujahidin. Jalan ini cenderung sepi dan jarang dilewati orang, sehingga sangat strategis untuk sirkulasi set karena tidak akan mengganggu lalu lintas. Untuk analisis set yang kedua, yaitu view keluar dan ke dalam. Untuk view keluar, terdapat Masjid Mujahidin dan Cafe 1918. Sedangkan dari bagian dalam, yaitu bangunan yang milik orang lain serta tanaman-tanaman milik pribadi. Analisis yang ketiga yaitu arah matahari. Untuk data existingnya yaitu matahari terbit dari arah kanan set, matahari terbenam dari arah kiri set. Matahari terasa terik sekitar pukul 9 sampai 15.30. Matahari terbit mulai pukul 6.15 sampai 6.30. Matahari terbenam pukul 17.32 sampai 18.00. Analisis yang keempat adalah kebisingan. Menurut data existingnya, bagian dalam set merupakan Jalan Mujahidin merupakan jalan kolektor primer yang tidak terlalu ramai dilewati kendaraan. Pada bagian kiri set terdapat Jalan DA Hadi cukup ramai pada jam-jam tertentu. Biasanya jalan ini ramai dilewati ketika jam pergi dan pulang kantor, jam 7.00 sampai jam 9, pulangnya jam 17.00 sampai 18.00. Bagian kiri set bersebelahan set terdapat kafe yang baru buka yang beroperasi sekitar pukul 9 sampai 23.30. Bagian kanan set merupakan butik vanilla yang tidak terlalu ramai pengunjungnya. Bagian depan set merupakan belakang dari Masjid Mujahidin, kebisingan tinggi pada jam tertentu. Untuk analisis set yang kelima yaitu drainase. Menurut data existing terdapat drainase di sisi kiri dan depan set. Ukuran drainase selokannya yaitu sekitar 60 cm. Selokan di kiri dibiarkan terbuka, terdapat selokan yang terbuka dan sangat kotor. Yang keenam, utilitas. Menurut data existing terdapat 4 tiang listrik yang berada di depan set. Terdapat pula lampu jalan di sekitar area set atau jalan menuju area set. Analisis set yang terakhir adalah ketujuh, yaitu vegetasi. Menurut data existing, set memiliki cukup banyak vegetasi dengan beberapa jenis vegetasi. Terdapat pohon ketapang dan pohon pisang di area set yang mengganggu keasrian dari set dikarenakan pohon tersebut tidak terawat. Terdapat pula pohon kering di depan set. Pohon pisang tumbuh di sekeliling set, serta terdapat pohon ketapang di belakang set. Oke, dari ketujuh analisis tadi dapat kita simpulkan sebagai berikut. Untuk kesimpulan analisis set, yang pertama sirkulasi, yaitu jalur pintu masuk dibuat terpisah antara keluar dan masuk. Akses keluar masuk set hanya dapat dilalui melalui Jalan Mujahidin, dan sirkulasi set jauh dari keramaian tingkat kebisingan sedang. Jalan Mujahidin ramai di waktu-waktu tertentu. Kedua, yaitu view keluar dan ke dalam. Diberi vegetasi rendah di kiri dan depan set. Dipasang sebuah papan nama pelang nama klinik fisioterapi berbentuk 3D yang mengarah ke depan set jalan, agar mempermudah pengendara jalan mengenali bangunan tersebut. Terus, bagian kanan set diberi pagar tembok beton setinggi 1 meter sebagai pembatas antara bangunan set dan butik, serta di sebelah kiri juga diberi pagar hidup, pagar dengan ditanami vegetasi. Ketiga, arah matahari, yaitu akan banyak menggunakan kaca pada bangunan ini. Kaca yang digunakan merupakan kaca anti radiasi, panas, dan kaca film agar tidak terlalu menyilaukan.
serta area site ditanami banyak vegetasi terutama sisi depan pojok kiri dan kanan site untuk mengurangi cahaya matahari siang yang panas masuk ke site. Lalu dibuat tembok atau pagar beton setinggi kanan 1 m, kiri 1,5 dan depan 1,5, belakang 1 m untuk menghalang panas matahari dari sisi depan dan kanan site. 4. Kebisingan. Diberi pagar beton dan vegetasi di sekeliling area site guna untuk meredam kebisingan dari sekitar site. Bangunan didirikan agak jauh dari dekat jalan di depan site. Ruangan yang memiliki sifat privat maka diletakkan di area yang jauh dari kebisingan. Serta bangunan dan site berada di lokasi yang tidak terlalu tinggi kebisingannya. Kelima, drainase. Selokan perlu sering dibersihkan agar tidak menimbulkan bau tak sedap. Selokan diberi tutup beton agar tidak mengganggu pemandangan visual dan dapat dimanfaatkan sebagai trotoar. Lalu di sekeliling area site diberi drainase yang tertutup untuk memastikan agar area site tetap bersih dan higienis. 6. Utilitas. Lampu jalan dapat digunakan sebagai penerang jalan menuju ke area site. Tiang listrik dihiasi atau dicat agar terlihat lebih menarik tetapi hanya pada bagian yang menghalangi site. Ditambahkan penerangan yang lebih terang agar bangunan pada site lebih terlihat jelas di waktu malam. Ketujuh, vegetasi. Vegetasi yang mengganggu ditebang. Pohon atau tanaman yang dapat mengurangi keindahan ditebang, lalu diganti dengan pohon yang lebih indah dan dapat mengatasi kebisingan, serta menambah keasrian site yang berada di depan diberi pohon yang rindang untuk mengurangi dampak panas matahari. Identifikasi pelaku dan kebutuhan ruang. Total kebutuhan ruang yaitu parkir, lobi, ruang owner, ruang rapat, toilet, musola, ruang ronsen, ruang konsultasi, ruang staf, ruang tindakan pria dan ruang tindakan wanita, serta ruang gym, resepsionis, kasir, ruang tunggu, pos satpam atau ruang janitor, dapur, gudang, dan taman. Untuk persyaratan ruang dapat dilihat pada gambar di atas: pencahayaan, penghawaan, jarak spasial, keamanan, pelapis akustik sudah ada centangnya tersendiri, serta suasana dari masing-masing ruangan terdapat suasana yang berbeda-beda. Untuk besaran ruang, pada masing-masing ruangan terdapat besaran yang berbeda-beda, sudah tertera pada gambar di atas. Untuk hasilnya yaitu dari keseluruhan ruangan serta telah dijumlahkan semua perhitungan, hasil totalnya adalah 165 meter persegi. Pada hubungan ruang terdapat 3 warna, yaitu merah sebagai penanda privat, biru sebagai publik, kuning sebagai servis. Untuk organisasi ruang terdapat makro, mikro. Untuk karakter warna dan material dapat dilihat bahwa bangunan ini menggunakan warna putih tulang, coklat muda, abu-abu, krim, dan coklat susu. Sedangkan pada material dapat menggunakan beton, marmer, kaca, ACP atau vinil motif kayu, dan ACP. Konsep gubahan bentuk. Konsep gubahan bentuk bangunan klinik fisioterapi ini terinspirasi dari sebuah bentuk dan huruf. Huruf H menyerupai tanda panah yang merupakan lambang dan palang merah. Sedangkan balok yang menyerupai huruf ini memiliki kesan satu kesatuan yang utuh. Menerapkan konsep analogi dan prinsip balance keseimbangan menjadi penguat dari konsep bangunan ini. Selanjutnya, ini merupakan gambar situasi di mana bangunan atau site berada. Selanjutnya yaitu denah dan site plan. Denah ini panjang dan lebarnya 16 x 15 meter. Selanjutnya ini merupakan tampak depan pada bangunan klinik fisioterapi. Selanjutnya ini merupakan tampak samping kanan pada klinik fisioterapi. Selanjutnya samping kiri dan tampak belakang pada klinik fisioterapi. Selanjutnya ini merupakan potongan AA dan potongan BB pada klinik fisioterapi. Selanjutnya merupakan potongan 3D bangunan yang menampakkan ruangan apa saja dan furniture apa saja yang ada pada ruangan tersebut. Oke, itu tadi merupakan penjelasan tentang studi perancangan saya mengenai klinik fisioterapi.
Nah, untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih.